Yasutoshi Kamata lahir pada tahun 1940 di Ehime, Jepang. Ia terlahir dari keluarga yang berkecukupan. Orang tuanya memiliki usaha penginapan di Jepang. Masa kecil Yasutoshi bisa dibilang sama seperti anak kecil pada umumnya. Bahkan saat SMA, Yasutoshi pernah bekerja part-time di perusahaan pemasok peralatan makan sekali pakai. Namun keadaan menjadi berubah ketika ayah Yasutoshi meninggal dunia. Saat itu ia sudah menginjak umur remaja, sehingga ia memutuskan untuk keluar dari sekolahnya dan pindah ke Osaka untuk mencari pekerjaan. Di sana, Yasutoshi bingung harus melakukan apa, dan akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke kota asalnya. Saat berusia 20 tahun, Yasutoshi memutuskan untuk menikah. Dari pernikahannya itu, dia memiliki seorang putra dan putri, dan kehidupannya berjalan dengan baik sampai suatu saat istrinya meninggal dunia. Setelah kepergian istrinya, Yasutoshi membawa anak-anaknya pindah ke Nara. Di sana dia bekerja di sebuah perusahaan pembuat kaos kaki. Tetapi karena tidak puas dengan kehidupannya, ia memutuskan untuk kembali ke Osaka bersama anak-anaknya dan mencoba mencari pekerjaan lain di sana. Saat itu ia kesulitan untuk mencari pekerjaan, sampai pada akhirnya ia memutuskan untuk mencuri pakaian dari berbagai toko dan pabrik pakaian. Hasil curiannya itu dijual pada para pelayan dan staf dari berbagai restoran di sekitar kota. Terkadang dia tertangkap polisi, tetapi ia hanya didenda saja. Yasutoshi sering mengunjungi klub hostess dan snack bar. Tidak hanya itu, di sana ia berkencan dengan salah satu hostess, padahal dia baru saja menikah lagi. Tetapi dia masih sering merasa frustasi dengan kehidupannya sendiri, sehingga membuat hubungan pernikahannya tidak harmonis dan ia sering berdebat serta menyerang istrinya. Bahkan ia sering kali mencekiknya. Terkadang anak-anaknya lah yang menghentikannya. Karena muak dengan kehidupan pernikahannya itu, dia meninggalkan anak-anaknya dengan ibu tiri mereka dan melanjutkan hubungan dengan selingkuhannya. Pada akhirnya, pernikahannya hanya bertahan beberapa bulan saja dan anak-anaknya lebih memilih untuk tinggal bersama ibu tiri mereka. Beberapa waktu kemudian, Yasutoshi yang kini hidup sendirian kembali melakukan pencurian dan menjual pakaian serta aksesoris lainnya kepada wanita di sekitar kota. Sampai akhirnya ia mendapatkan cukup uang untuk membeli lebih dari 20 apartemen dan tempat tinggal yang berbeda di seluruh kota. Yasutoshi semakin dikenal banyak orang dan mendapat kepercayaan, terutama dari para wanita, karena dia memiliki karisma yang kuat dan didukung dengan cara bicaranya yang santun serta sikapnya yang baik. Yasutoshi juga berani mematok harga barang curiannya itu menjadi sangat tinggi agar mendapat keuntungan lebih. Meskipun tidak berpendidikan dan perjalanan hidupnya menyedihkan, Yasutoshi menghasilkan banyak uang dan mendapatkan perhatian khusus dari para wanita. Namun, orang-orang yang mengenal Yasutoshi tahu bahwa dia memiliki dua sisi, yaitu Yasutoshi yang baik hati, lembut, dan sopan saat siang hari, dan Yasutoshi yang argumentatif, galak, dan sering melakukan kekerasan ketika sedang mabuk. Pada tanggal 14 Mei 1985, Yasutoshi mengunjungi sebuah bar. Fusai Azuma adalah seorang ibu rumah tangga berusia 46 tahun yang memiliki suami dan 3 orang anak. Tetapi saat itu dia sendirian dan menggunakan nama palsu. Kemudian Yasutoshi
Fusae dan beberapa orang lainnya berkenalan dan akhirnya pergi makan malam serta minum-minum bersama. Tetapi saat tengah malam, ketika semua orang sudah mabuk, Yasutoshi membawa Fusae ke apartemennya. Di sana, ia berdebat dengan Fusae karena wanita itu menolak rayuan seksual Yasutoshi. Kesal, akhirnya Yasutoshi mencekiknya. Setelah dicekik, tubuh Fusae kemudian dipotong-potong dan dibuang di hutan, tepatnya di sepanjang jalan raya di Kobe. Sayangnya, tubuhnya tidak ditemukan selama 10 tahun. Korban Yasutoshi berikutnya adalah Midori Chinen. Midori Chinen berusia 19 tahun. Ia bekerja di tempat perawatan bagi penyandang cacat. Ia keluar dari tempat kerjanya sebulan setelah Yasutoshi membunuh Fusae. Kemudian Yasutoshi mendekatinya. Yasutoshi mengajaknya makan sushi dan dia setuju. Setelah makan, Yasutoshi membawa gadis itu ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, gadis itu meminta uang sebesar 10.000 yen padanya, sehingga Yasutoshi marah dan mencekiknya. Setelah mencekiknya, dia memotong tubuhnya dengan memasang lembaran vinil dan menggunakan peralatan seperti gergaji, pisau, dan alat lainnya. Setelah itu, dia menempatkan tubuhnya di dalam kotak kardus dan menggunakan mobil sewaan untuk membuangnya ke hutan bambu di Nara Prefektur. Berbeda dengan korban sebelumnya, tubuh Midori ditemukan keesokan harinya. Polisi di daerah lokasi mayatnya ditemukan mulai menyelidiki pembunuhannya. Sekitar 1,5 tahun kemudian, Yasutoshi kembali mencari korban. Kali ini, dia menargetkan seorang gadis berusia 9 tahun yang sedang berjalan pulang setelah selesai les. Dia mengendarai mobil dan berhenti untuk menanyakan arah jalan, serta memberi uang 200 yen atas bantuannya itu. Kemudian dia membawa gadis itu ke rumahnya dan mencoba melakukan pelecehan seksual terhadap gadis itu. Tetapi gadis itu berteriak. Akhirnya Yasutoshi mencekiknya dan langsung memasukkannya ke dalam kotak serta membuang tubuhnya di pegunungan Osaka. Setelah itu, dia menelpon sekolah Kumiko dan mengancam bahwa dia telah menculik Kumiko. Dia juga mengaku bila Kumiko masih hidup. Yasutoshi meminta tebusan sebesar 30 juta yen dari sekolah atau dia akan membunuhnya. Polisi dan masyarakat mencari gadis itu, dan akhirnya pada bulan Mei, tubuhnya ditemukan di dalam kardus di daerah pegunungan Osaka. Namun, tidak seperti dua korban Yasutoshi lainnya, tubuh Kumiko tidak dipotong-potong. Dia tidak memotong-motong tubuh Kumiko karena tubuhnya kecil dan cukup untuk dimasukkan ke dalam kotak sekaligus. Setelah membunuh 2 wanita dan seorang gadis, Yasutoshi masih terbebas dari pengawasan polisi. Sebaliknya, pada tahun 1989, 2 tahun setelah membunuh Kumiko, Yasutoshi ditangkap karena pencurian. Dia dijatuhi hukuman penjara, kemudian dibebaskan. Pada tahun 1991, dia ditangkap dan dipenjara lagi dengan kasus yang sama sampai dia dibebaskan pada tahun 1993. Setelah keluar dari penjara, beberapa bulan kemudian, pada bulan Juli 1993, Yasutoshi bertemu Kazue Suda, seorang wanita berusia 45 tahun. Yasutoshi adalah pelanggan klub tempat Kazue bekerja dan sering terlihat memperlihatkan segepok uang tunai. Dia tertarik pada Kazue dan membayar Kazue agar mau berkencan dengannya. Dia membawa Kazue ke rumahnya dan merayunya. Tetapi ketika Kazue bertanya berapa banyak dia akan membayarnya, dia marah dan langsung mencekiknya.
Dan seperti sebelumnya, dia memotong-motong tubuhnya, memasukkannya ke dalam kotak, dan membuang mayatnya di daerah hutan dekat jalan raya di Toyonocho, Osaka. Kimiko adalah seorang pelayan berusia 38 tahun di sebuah pub yang sering dikunjungi Yasutoshi saat menjual pakaian. Kimiko sering membeli pakaian dari Yasutoshi dan mereka memiliki hubungan yang baik. Pada bulan Maret 1994, Yasutoshi mengajak Kimiko berkencan dan membawanya ke apartemen. Seperti korban-korban sebelumnya, Kimiko juga meminta uang pada Yasutoshi, sehingga dia marah dan mencekiknya. Setelah itu dia memotong-motong tubuhnya dan membuangnya ke hutan di pinggiran Osaka. Meskipun telah membunuh 5 orang selama rentang waktu 10 tahun, Yasutoshi masih terbebas, sehingga dia tetap melanjutkan bisnis pakaian ilegalnya dan mengunjungi klub-klub hostess favoritnya untuk mencari korban keenamnya. Namun, pada bulan Februari 1995, Yasutoshi ditangkap ketika mencuri kotak-kotak pakaian dari sebuah gudang. Meskipun membantah, dia tetap didakwa. Polisi juga memutuskan untuk menyelidikinya karena masa lalunya yang sering keluar masuk penjara. Mereka juga percaya ada kemungkinan bila dia adalah tersangka kasus pembunuhan berantai, karena dia akrab dengan lokasi pembunuhan itu terjadi. Penyidik menemukan bukti dari catatan mobil yang dia sewa. Ternyata tepat dengan waktu mayat-mayat dibuang. Jarak tempuh mobilnya juga sama dengan jarak dari rumahnya dan tempat pembuangan mayat. Selain itu, dia juga sering mengunjungi restoran yang dekat dengan restoran sushi tempat Midori terakhir kali terlihat. Polisi juga menemukan bukti jika dia mengenal kedua korban, yaitu Kazue dan Kimiko, dari bisnis pakaian ilegalnya. Polisi Osaka kemudian menyebarkan sidik jarinya dan mendapatkan bukti jika sidik jari yang tercatat di kepolisian Nara dari surat pengakuannya di masa lalu ternyata cocok dengan milik Yasutoshi. Polisi Nara dan Osaka mengumpulkan informasi dan memulai penyelidikan atas pembunuhan para wanita yang berhubungan dengan Yasutoshi. Midori, Kazue, dan Kimiko semuanya dibunuh, dipotong-potong, dan dibuang dengan cara yang sama, sehingga polisi dapat menghubungkan pembunuhan tersebut. Saat inilah Yasutoshi mengakui semua pembunuhannya, termasuk korban pertamanya yang tidak diketahui polisi. Saat ditahan dan diinterogasi, Yasutoshi mengakui semua pembunuhan itu, tetapi dia membantah tuduhan menelpon sekolah dan meminta tebusan. Sehingga spesialis dari Japan Acoustic Research Institute melakukan tes voice print padanya dan menemukan hasil bila hanya 10 titik yang cocok dengan 121 titik dari fitur suara Yasutoshi. Jaksa juga memutuskan untuk mengadili kelima pembunuhan tersebut dalam 2 kasus terpisah. 1 kasus untuk 2 pembunuhan pertama dan persidangan kedua untuk 3 pembunuhan terakhir. Setelah persidangan dimulai pada bulan Maret 1996, Yasutoshi mengaku tidak bersalah dengan menyatakan bahwa pelaku sebenarnya adalah temannya, sedangkan dia hanya membantu membuang mayat-mayat tersebut. Kemudian, pada tahun 1999, dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati untuk 2 pembunuhan, tetapi dibebaskan dari tuduhan meminta tebusan. Yasutoshi dan tim pembelanya mengajukan banding atas dakwaan tersebut, dan kasusnya dibawa ke Pengadilan Tinggi Osaka pada tahun 2000. Dalam bandingnya, dia terus menyangkal pembunuhan tersebut
dengan mengatakan bila dia hanya membuang mayat-mayat itu. Dia juga mengaku jika polisi memaksanya untuk mengakui perbuatannya. Namun, usahanya itu gagal dan akhirnya pada tahun 2001 Yasutoshi dijatuhi hukuman mati. Bagaimana bisa orang yang pada awalnya terlahir normal dan tidak pernah mengalami masa kecil yang traumatis, mulai membunuh dan memutilasi para korbannya di usia 40-an? Meskipun dia menjual pakaian ilegal, dia selalu terlihat mampu secara finansial dan sepertinya tidak benar-benar terdorong untuk membunuh jika dia tidak menginginkannya. Dia juga tidak menunjukkan perilaku aneh seperti beberapa pembunuh berantai lainnya. Tapi, seperti yang sudah diketahui, dia memiliki masalah dalam pengendalian amarah, dan itu akan terlampiaskan saat dia mabuk. Selain itu, mungkin dia juga memiliki masalah mental yang sengaja disembunyikan dari orang-orang, sehingga sulit untuk memahami motif sebenarnya dari pembunuhan ini. Karena pada awalnya dia mengakui perbuatannya, tetapi setelah persidangan, dia justru mengatakan bila ia hanya kaki tangan temannya. Dalam upaya terakhirnya, Yasutoshi mengajukan banding ke Mahkamah Agung, tetapi pada tanggal 8 Juli 2005, Mahkamah Agung menegaskan hukuman matinya. Setelah menjalani kehidupan di penjara selama 11 tahun, Yasutoshi akhirnya dieksekusi pada bulan Maret 2016 pada usia 75 tahun.